Salam saudara-saudari, salam sahabat Indonesia yang baik dan benar. Berjumpa dengan saya kali ini di dalam channel ini. Pada kali ini kita akan membicarakan perbuatan yang baik. Kenapa kita harus membicarakan yang baik? Karena semua tokoh agama, orang tua, tokoh masyarakat, guru, dan sebagainya selalu meminta kita untuk berbuat baik. Hanya saja masalahnya adalah perbuatan baik itu seperti apa sih? Karena kadang-kadang orang itu memberikan perintah, memberikan nasihat dan sebagainya, tapi nggak tahu sebenarnya perbuatan baik itu apa. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang perbuatan-perbuatan baik itu apa. Supaya perbuatan itu menjadi suatu perbuatan yang baik, maka harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama ialah motivasi yang baik. Motivasi untuk berbuat haruslah motivasi yang baik. Karena kalau sejak awal perbuatan itu motivasinya tidak baik, maka perbuatan itu juga tidak akan baik juga. Ketika orang itu berpikir secara negatif, maka perbuatannya adalah perbuatan yang negatif. Segala sesuatu dipikirkan dalam kerangka itu, dan perbuatannya itu menjadi suatu perwujudan yang pikiran-pikiran negatif juga. Oleh karenanya, maka motivasi itu haruslah motivasi yang baik. Kita ambil contoh begini, berlari. Berlari itu suatu perbuatan yang baik atau tidak? Jelas, kalau Anda itu punya motivasi yang baik, yakni ingin hidup sehat, maka motivasinya adalah hidup sehat. Caranya adalah berlari. Berlarinya di mana? Di lapangan. Maka itu adalah perbuatan yang baik. Akan tetapi kalau Anda sedang berjalan sendirian, lalu tiba-tiba di situ ketemu dengan korban tabrak lari, dan Anda lari ya secepat mungkin supaya menghindarkan diri daripada harus ada urusan dengan polisi, maka pada waktu itu perbuatan berlari itu menjadi perbuatan tidak baik. Padahal perbuatan yang pertama tadi itu adalah perbuatan yang baik. Mengapa? Karena motivasinya yang baik. Oleh karenanya maka ada banyak hal perbuatan-perbuatan itu bisa menjadi suatu perbuatan yang baik atau juga bisa menjadi perbuatan yang tidak baik, tergantung motivasinya. Misalnya tadi berlari, menyepak bola, sama saja itu menyepak bola itu dia bisa baik bisa buruk tergantung motivasinya. Bahkan memuji Allah itu pun bisa baik dan bisa buruk. Karena apa? Orang ingin memuji Allah hanya karena dia ingin tampil supaya kelihatan orang yang suci, padahal hatinya penuh kebobrokan. Maka memuji Allah pada waktu itu menjadi perbuatan yang tidak baik karena motivasinya itu tidak baik. Syarat yang kedua adalah caranya harus juga baik. Walaupun motivasinya itu sangat baik, sangat mulia bahkan, akan tetapi kalau pelaksanaannya itu tidak memakai cara yang baik, maka perbuatan itu juga menjadi tidak baik juga. Bahkan dengan demikian, orang-orang yang ingin melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak baik, seringkali motivasinya sangat tidak baik, tetapi caranya itu menjadi sangat baik sekali. Kenapa demikian? Contohnya adalah para penipu. Kalau Anda ketemu dengan penipu, wah mereka itu omongnya dengan sangat manis, gitu ya, caranya itu luar biasa dan sebagainya. Tapi dasar motivasinya itu adalah sudah buruk, maka walaupun caranya baik, akan tetapi walaupun caranya sangat baik, tetapi perbuatan itu jelas bukanlah perbuatan yang baik. Apalagi kalau caranya tidak baik. Disinilah letak persoalannya. Sekali lagi, syarat yang kedua adalah cara harus yang baik. Karena ada banyak orang juga ya, motivasinya sangat mulia, ingin masuk ke surga. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan meledakkan bom sehingga sebanyak mungkin orang yang mati. Lah, jelas mengapa cara ini tidak baik? Karena memandang orang lain hanya sebagai suatu alat untuk mencapai cita-citanya.
Sehingga inilah yang disebut dengan merendahkan martabat manusia, karena manusia hanya dipandang sebagai alat saja dan bukan sebagai subjek yang otonom yang berhak untuk menentukan dirinya sendiri. Syarat yang ketiga ialah konteks kejadiannya. Kalau orang Jawa akan mengatakan empan papan, yakni apa? Situasi, konteks situasi di mana perbuatan itu terjadi. Misalnya, ya, motivasinya baik, caranya baik, tetapi konteks kejadiannya atau tempatnya tidak baik, maka itu pun juga tidak baik perbuatan itu. Misalnya, saya ingin sehat, caranya apa? Dengan sepak bola. Tempatnya di mana? Di tempat ibadah. Ya jelas tidak baik. Karena apa? Motivasinya sangat baik, caranya itu juga baik, ya, caranya baik. Sayang bahwa konteksnya itu menjadikan perbuatan itu menjadi perbuatan yang tidak baik. Maka tiga hal ini harus kita nilai bersama-sama. Kalau ada salah satu saja yang tidak baik, ya, satu saja yang tidak baik, maka perbuatan itu bukanlah suatu perbuatan yang baik. Apalagi kalau tiga-tiganya itu tidak baik, maka itu perbuatan menjadi tidak baik. Hal yang demikian ini saya kira perlu klarifikasi. Karena apa? Karena seringkali orang itu mengatakan, oh nggak apa-apa, toh perbuatannya itu motivasinya itu sangat baik. Enggak, bukan begitu. Walaupun motivasinya baik, tetapi kalau caranya tidak baik, maka perbuatan itu juga bukanlah suatu perbuatan yang baik. Dengan demikian sangat jelas saya kira. Contoh yang seringkali menjadi perdebatan orang, ya, di mana bisa terjadi kasus Robin Hood misalnya. Robin Hood itu motivasinya sangat baik, yakni menolong orang-orang miskin. Ya, menolong orang-orang miskin. Sayang bahwa dia itu menolong orang miskinnya adalah dengan cara merampok orang-orang kaya. Akan lebih terpuji kalau Robin Hood itu dia datang kepada orang yang kaya, lalu minta sumbangan atau apa gitu, lalu dibagikan kepada orang miskin. Itu akan menjadi sangat baik. Karena apa? Karena dari cara yang tidak baik, walaupun menghasilkan hasil dari perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, maka tetap saja perbuatan itu tidak baik. Karena apa? Karena orang seringkali hanya melihat dari buahnya. Pokoknya kalau buahnya itu baik, maka perbuatan itu baik juga. Ya belum tentu begitu, ya, belum tentu. Karena ada orang, ya, yang mencuri supaya dia bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya. Nah kalau demikian itu kan jelas tidak beres yang ada di situ. Motivasinya sangat baik, memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Sayang bahwa caranya itu tidak baik. Dan dari sini sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kalau toh kita setiap saat diminta untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, jadi perbuatan baik macam apakah yang harus dibuat? Maka tiga kriteria ini harus ada. Kalau salah satu saja tiga kriteria yang tidak ada, maka itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan baik. Sahabat Indonesia yang baik dan benar, disinilah maka kita perlu untuk melihat perbuatan-perbuatan kita, supaya Anda dan saya menjadi orang-orang yang baik. Marilah kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, dan dengan demikian ini akan membawa kita kepada suatu kebaikan yang tidak bisa dipatahkan. Baik, sahabat Indonesia yang baik dan benar, terima kasih atas perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga untuk like, supaya dengan demikian kita bisa berdiskusi dengan baik. Dan jangan lupa, kalau Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditulis di dalam kolom chat, supaya pada waktunya kita akan bisa mendiskusikannya. Terima kasih sahabat Indonesia yang baik dan benar. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Thank you.